Oke. Halo, malam semuanya, Mas Haris, Pak Asmi. Nih, masuk. Malam, Pak. Oke. Biasanya saya bikin PDF baru, cuma nggak sempat waktunya. Karena di rumah lagi ada proyek bangun rumah belakang. Ini aja ya. Untuk malam ini materinya itu saya bakal kupas tentang trading plan, gimana cara menentukan trading plan yang baik dan benar, biar nggak asal-asalan buy sell gitu. Jadi kita mau masuk saham. Ini suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jadi kita di saham itu nggak asal-asalan masuk masuk keluar kan gitu. Seperti tadi Pak Asmi itu WA saya konsultasi, portonya banyak tadi, ada berapa tadi? Ada 9 lebih kayaknya. Kalau nggak salah kisaran gitu, kisaran 9 itu. Jadi banyak. Tapi rata-rata juga ada yang hijau, ada yang merah. Tapi rata-rata dominan ke hijau. Jadi gimana caranya kita ngurus satu saham yang potensi naik belasan persen dalam hitungan minggu gitu. Jadi kuncinya itu ada di trading plan masing-masing. Contohnya seperti tadi itu yang naik tinggi itu contoh seperti ABA gitu. Jadi ABA itu dari kemarin kan sudah naik tuh. Nah, jadi planning kita itu acuannya masih di indikator moving average 5 kayak gitu. Jadi selama saham yang di atas MA5 ya oke lah buat kita tahan gitu. Contoh tadi yang nanya HMSP gitu. Jadi HMSP kalau kita yang baru masuk atau yang sudah punya gimana sekarang gitu. Udah waktunya jual nggak gitu, udah waktunya terus tahan nggak gitu. Jadi kalau seperti itu ya ikutin aja IHSG-nya gimana itu. Jadi IHSG-nya gimana? Coba cek IHSG-nya komposit. Nah, IHSG-nya juga masih mengatakan uptrend. Kita nggak usah melihat dari sisi technical, dari trend line gitu, nggak usah. Cukup pakai indikator aja MA5, MA10, MA20 boleh. Saya pakai dua aja MA5 sama MA10 gitu. Jadi selama sahamnya berada di atas MA5, berarti itu masih wajib kita tahan. Jadi nggak usah jual, biarin terus kayak gitu. Nah gitu. Jadi begitu dia naik, kalau kita punya day trade seperti apa tadi, kalau kita punya day trade profitnya dalam satu hari mau berapa persen gitu. Jadi bikin target. Nah kemudian kalau kita mau day trade satu hari maunya 10% gitu, itu juga dikondisikan sama sahamnya. Saham apa itu gitu. Kalau seperti saham ICBP, TPIA, Unilever 10% ya nggak dapat lah gitu. Kecuali memang ada news positif. Nah, kemudian kalau kita menentukan saham mana yang bisa terbang, itu cek aja sesuai volume aja. Kalau volumenya sebelum-sebelumnya dari candle terakhir kayak gini, jadi sebelumnya kalau ada volume naik turun. Jadi volumenya semakin hari volumenya makin meningkat. Nah, gitu. Jadi sahamnya itu lagi dikoleksi sama si playmaker. Nah, tinggal cek aja saham itu dari dulu playmakernya siapa sih kayak gitu. Hari ini playmakernya ngumpulin lagi enggak gitu. Jadi kalau ngumpulin lagi ya buat besok-besok ya bisa terbang. Nah, gitu. Nah, sekarang contoh kasus seperti ABA. Nah, kalau kita udah telat sebut aja kita udah telat ya buy di area ini pas di momen-momen naiknya ini gitu. Jadi kita buy-nya, bentar Pak Ari. Nah jadi kalau kita udah telat masuk di yang saya kasih kotak biru vendor ini, jadi gimana gitu. Jadi nggak usah dikejar langsung harga, jangan gitu. Jadi kalau kita melihat dari si harga juga udah kelihatan harganya di arah sini dia bakal mantul, di arah sini dia bakal longsor gitu. Jadi gampang.
Nah, seperti ini tinggal cek aja. Contoh di harga ini di candle yang gede ini, contoh harga close-nya 73 gitu. Jadi buat besok kalau dia naik berarti harga psikologis mengatakan 100 gitu. Nah, 100. Nah, kan udah mengatakan harga psikologis, harga spesial lah, harga genap gitu. 100, 200, 250, 300 dan seterusnya gitu. Jadi saya ngambil target semuanya itu ngambil dari kayak gituan. Jadi orang-orang yang nanya tiap hari di grup, entah itu via Japri atau dimanapun itu, saya bilangnya targetnya berapa Pak kalau dia nanya. Saya bilang cukup pakai harga psikologis ya gitu. Jadi nggak usah cek resist support resistnya gitu. Kalau main akurat ya bisa pakai support resist. Cuma kalau lebih mantap lagi ya pakai harga psikologis. Gitu. Nah sekarang contoh di sini ya. Di sini direkam nggak? Oh, direkam. Jadi di candle ini yang candle gede itu harga sekarang 73 gitu. Nah, ini coba harga less-nya berapa? Harga close 74 ya. Jadi harga close-nya 74. Besok kita ngiranya kemana? Di atas 74 ada 80, 90, 100. Nah, kita ambil 100 deh gitu gampangnya. 100 gitu. Di bawah 100 ada lagi nggak harga yang spesial? Jadi ada apa? 96, 69. Jadi harganya bolak-balik ya gitu. Nah, harga seperti itu kode. Itu sebenarnya kode dari playmakernya. Setiap di harga bolak-balik dia juga reversal gitu. Entah itu reversal naik atau turun gitu. Jadi kalau ini kan posisinya udah mulai naik nih, posisinya udah mulai naik, kemudian ketemu harga 96, berarti di harga 96 itu ya bakal reversal jadi turun. Nah, coba ini hacknya berapa? Hacknya itu 95 coba. Hacknya langsung 96. Pas di 96 tuh ya. Ini jelas nggak 96-nya? Di harga hacknya. Nih, hacknya 96. Bentar, Mas harus sentuh. Ya, Mas. Oke. Nah, jadi kalau kita ngambil target itu sebenarnya gampang kok, cukup cari harga psikologis loh. Targetnya di 100 gitu. Nah, sebelum 100 itu ketemu harga bolak-balik, harga 96, kalau dibalik juga kembali 69. Nah, jadi itu acuan dari kode dari playmakernya. Nah, jadi setiap harga 96 itu ya hati-hati aja. Hati-hati aja kalau nggak kuat nembus itu ya potensinya ya bisa balik lagi ke 69 gitu. Gampang kan itu. Nah, kemudian kapan kita mau masuknya? Kapan kita mau masuknya? Begitu dia mental dari 96, ya masuknya di 69. Jadi dibolak-balik. Coba 69 di mana sini? 69. Oh, di bawahnya ini. Di atasnya. Nah, di daerah situ. Jadi 69 ternyata 69 dijebol gitu. Jadi kita masuknya di berapa? 60 atau 55 gitu. Kalau saya pribadi itu saya pakai 60 kemudian 64. Nah, 64. 64 itu apa? 46. 46 itu apa ya? 46 itu saya katakan itu harga pembalap gitu. Jadi setiap di harga itu pasti ada tikungan tajam. Jadi dibalik 64 gitu. Jadi itu udah bocoran dari playmakernya juga. Nah, karena coba kita cek 64 di mana. Nah, di 64 itu dia juga kejebol, berarti dia otomatis ke 60. Nah, jadi setiap di harga 60 ya kita cermati. Jadi besoknya gini contoh, sekarang posisinya lagi di sini, candle merah ini. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Apa harus kita lakukan di arah situ? Jadi kita bikin trading plan, bikin catatan gitu. Bikin catatan. Besok
kalau kita lihatnya malam berarti besok. Kalau kita bukanya besok paginya berarti hari ini gitu. Atau kalau nggak pakai hari ini langsung buy langsung gitu. Contoh ya, kita kan sekarang lagi malam berarti buat besok. Besok saya buy ABA di 60 kok buy apa? Cermati ABA. Cermati ABA di 60. Mantul dari itu saya HK. Jadi kayak gitu, sedikit catatan. Kenapa? Karena catatan saya itu apa ya? Yang satu itu rata-rata juga mengatakan sama-sama naik kayak gitu. Nah, jadi sekarang kita udah paham tentang kapan momen masuknya. Nah, sekarang ternyata pas di sini besoknya dia ketemu langsung di harga low-nya berapa nih? 659 gitu. Harga 59. Jadi udah dijebol 60-nya. Nah, sekarang ternyata 60-nya itu juga dinaikkan gitu. Jadi 60 itu juga dijebol. Nah, tadinya kita udah bikin planning mantul dari 60, saya HK. Nah, faktanya orang-orang kalau mantul dari 60 itu nggak mau HK, diem aja. Orang-orang diem, takut dia. Oh, ini ARB. ARB lagi nggak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi jangan apa ya? Jangan panik, santai aja gitu. Karena setiap yang kita bikin trading plan, kita jangan grogi apa ya? Jangan apa ya? Percaya diri lah gitu. Harus percaya diri. Kita bikin trading plan kayak gini, kita harus percaya diri. Kenapa harus percaya diri? Kalau kita nggak percaya diri, nanti kita jadi pilihkan sendiri. Tadinya mau beli di 60, ternyata dikasih 60, saya nggak beli. 69 saya malah beli gitu. Nah, jadi kan plan gitu. Jadi harus percaya diri. Kalau kita udah bikin trading plan seperti ini, kita udah bener lah gitu. Jadi setiap dari mantul dari 60 ya kita harus buy ya gitu. 61, 62 gitu. Boleh. Nah, sekarang kalau kita udah masuk contoh di 62 deh gitu. Contoh kita udah masuk di 62 di sini. Ternyata closingnya dia juga di sini di harga ARB-nya dia di 59. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita buang. Ya kita buang. Kenapa kok dibuang? Karena posisinya lagi ARB, belum mengatakan candle hijau. Kalau ketemu candle hijau berarti dia udah siap untuk naik. Nah gitu. Jadi ketemu saham turun, ketemu satu hijau, itu besok-besoknya juga bakal hijau. Kenapa? Saham naik, ini ya, saham naik di sini dia butuh turun. Yang terjadi yaitu turun. Setelah turun, saham turun itu butuh naik. Ya udah naik gitu. Jadi kenapa di sini kok dibuang? Karena di sini belum ada konfirmasi mantul. Karena dia hanya baru mencoba untuk bangkit dari 60. Nah, sekarang kalau kita tahan itu sebenarnya itu salah. Di sini kita jangan tahan. Ini kita jangan tahan karena belum ada konfirmasi. Kita mau pastiin dia bakal naik, tungguin konfirmasi gitu. Entah itu mau uptrend atau mau downtrend, tungguin konfirmasi aja gitu. Nah, sekarang ternyata besoknya dia juga mantul lagi dari 60, ya kita buy lagi di 60 atau 61, 62 gitu. Jadi catatan ini itu yang pertama itu jangan dibuang, tempelin aja di depan komputernya atau depan laptopnya atau di keyboardnya kan sering kelihatan tuh. Jadi saya harus beli ini nih di setiap hari ya gitu. Jadi saham itu jadi inceran tiap hari. Nah gitu. Nah sekarang kita udah masuk di 60 lagi di sini, 62 deh gitu. Kita udah masuk lagi 62 di harga ini, di candle ini. Nah sekarang kita maunya berapa persen dalam satu hari? Contoh seperti apa? Masa 2% gitu. 2% mungkin hanya satu tick gitu. Satu tick bahkan 3%. Gitu. Jadi mau berapa persen di saham apa gitu. Kalau 10% dapat tuh kalau seperti apa. Nah, sekarang kita udah tahu kita mau ngambil 10%. Nah, kemudian ternyata pada hari itu juga abanya downsell.
abahnya downsell. Apakah ketika sudah downsell sahamnya dilupakan? Jangan dilupakan sahamnya. Sahamnya jangan dilupakan, tetap aja di saham itu. Jadi setiap saham yang ngasih cuan ke teman-teman, sahamnya itu jadi saham favorit. Iya, saya lagi cuan di sini gitu. Besoknya lagi main kok cuan lagi. Besoknya lagi kok sama gitu. Jadi usahakan saham yang udah kasih cuan itu jangan ditinggalkan. Tetap disimpan dalam apa ya, catatan kita, meskipun kita udah downsell, besok lagi gitu, besok lagi terusnya gitu. Karena saham yang udah kasih kita cuan, otomatis ya mau nggak mau kita juga pengen tahu kenapa kok saya terus cuan di saham ini gitu. Ya enggak gitu, pasti iya. Pasti iya. Siapa nih? Muhammad. Bisa masuk. Nah, jadi kalau kita udah cuan di saham itu, ya udah jadikan saham itu saham favorit gitu. Nah, itu kalau cuan. Kalau minus ya hindari. Kalau minus hindari, kebalikannya gitu. Jadi dikasih minus ya kita jangan ambisi. Uang yang minus dari saham itu harus balik. Jangan, itu keliru. Itu malah bahaya gitu. Jadi kita malah salah masuk ke saham itu kalau kita jadikan saham itu musuh kita gitu. Jadi saham yang udah kasih minus itu jangan jadikan musuh, biarin itu jadi pengalaman. Kalau kita jadikan musuh, mau nggak mau, besok-besok aku harus cuan di saham yang minus itu, ya enggak? Pasti iya. Nah, jadi saran saya jangan jadikan musuh, jadi jadikan pengalaman aja. Kenapa kok jadinya kita minus di sana gitu? Jadi pengen tahunya itu ada. Nah, sekarang kita nggak bahas yang minus dulu, bahas yang profit dulu. Ya, kalau kita udah jadikan saham ini saham favorit, mau nggak mau setiap hari beli nggak kira-kira? Pasti beli karena ada ketertarikan ke saham ini. Setiap hari saya cuan ini gitu. Makin hari cuannya makin menipis, makin hari makin menipis lagi ya gitu. Nah, kenapa? Nah, gitu. Kenapa? Mungkin playmakernya udah jenuh masuk saham itu. Nah, saham seperti kayak gini itu naik terus. Contoh naiknya itu apa ya? 20% deh satu hari gitu. Satu hari 20%, besoknya juga sama sampai 1 minggu. Minggu depan ternyata dia nggak kasih 20%, makin mengecil. 10%, 5%, 2%. Nah, itu. Kalau semakin hari makin mengecil, lupakan sejenak. Jangan dipaksain main di saham itu. Kenapa? Bandarnya udah mengatakan jenuh beli. Mengatakan udah jenuh beli. Kalau udah jenuh beli, yang dilakukan yaitu harus jualan. Nah, jadi yang saya katakan itu apa ya istilahnya itu? Retailnya numpang gitu. Retailnya numpang ke bandarnya gitu. Jadi bandarnya diresein. Masa saya naikin dia yang ambil profit gitu kan. Nah, jadi saran saya kalau udah cuannya tiap hari makin mengecil, hindari dulu sejenak. Tapi bukan dalam artian lupakan, jangan dilupakan. Kenapa jangan dilupakan? Karena psikologis bandarnya itu mengatakan jenuh beli. Nah, yang lain detailnya pada jualan. Nah, bandarnya itu belum tentu jualan. Yang bikin longsor itu bisa aja sih retailnya itu tadi yang mengatakan jenuh jual itu. Nah, sekarang apa harus kita lakukan? Kita bikin catatan lagi. Biasanya ya, kalau udah mengatakan jenuh seperti itu, biasanya itu 3 sampai 5 candle. Cermati saham ABA gitu. Atau kasih tanggal deh gitu. Sekarang tanggal 10. Tanggal 10 berarti 3 hari lagi tanggal 13 sampai tanggal 15 Desember. Pantau ABA. Nah, jadi kita trading plan-nya udah beda lagi.
Nah, harga buy-nya di berapa? Ya, kita nggak tahu kita harga buy-nya di berapa. Nah, sekarang gimana caranya kita biar tahu? Ya, cek support. Supportnya di berapa? Supportnya di, kalau kita ambil ekor itu di berapa nih? 56. Kalau kita ambil di candle-nya itu di 59 ya. Jadi di area itu ya kita wajib cermati gitu. Nah, jadi kita main selama 1 minggu, fokuskan aja di saham ini kayak gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita profit maksimal di saham itu beli support, beli resisten. Nah, itu caranya. Kok geser. Caranya nih, caranya kita sebut aja di sini, sebut aja di sini. Saham ini udah menyentuh MA5, bahkan udah dijebol dengan volume naik kayak gitu. Nah, itu kalau ketemu saham yang di atas MA5, maksud saya saham-saham yang baru nembus MA5, candlenya ya, candlenya baru menembus MA5, kemudian volumenya juga mengatakan sudah konfirmasi naik dari sebelumnya. Nah, kalau ketemu saham seperti itu buat besok sampai 3 harian itu masih bagus, itu masih bagus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya kita buy di sini. Kita buy di sini. Contoh kita analisanya di sini harga close-nya di 66. Nah, berarti kalau kita nggak sempat buy, berarti buy-nya besoknya, besok harinya gitu. Di candle ini, nah kita belinya langsung akan 66 atau 67 deh gitu. Sebut aja 67. Nah, kita udah buy di sini 67. Ternyata dia nggak naik. Nah, kita nggak usah panik. Kita nggak usah panik kalau kita maunya trader santai, trading santai itu nggak usah melihat left rate-nya gitu. Kalau kita ngelihat left rate-nya, ternyata sahamnya jebol MA5 gitu. Nah, itu akan menjadi bekas jadi ekor tuh. Ekornya bahkan udah menembus MA5. Kita kalau ngikutin left trade, ternyata kita udah tulis di sini. Udah tulis MA5. MA5 abad di berapa nih? Di 64 gitu. 64. Ternyata harga sekarang di 60 gitu. Nah, jadi kita udah panik. Aduh, ini besok turun nih gitu. Karena udah jebol 55, belum tentu turun. Pastiin aja dia di per closing gitu. Jadi untuk mastiin dia naik atau turun ya kita ceknya di pas per closing gitu. Kita cek di sini closingnya dia di berapa nih? Closingnya di 64, MA-nya di 63. Nah, itu kan udah naik lagi dari di atas MA5 gitu. Jadi selama di atas MA5 itu masih mengatakan bagus gitu. Jadi di sini kita masih tahan. 1 hari kita masih tahan, belum terjual sama sekali pas di candle merah ini. Ternyata besoknya naik lagi di atas MA5 gitu. Naik lagi di atas MA5 gitu. Jadi kalau ketemu saham seperti ini ya, pola seperti ABA ini naik turun kemudian ketemu satu candle hijau, kemudian ternyata candle selanjutnya itu bahkan udah menembus harga close yang candle ini gitu. Jadi kalau buat ini buat besok-besok ya naik dia buat besok-besok. Nah, gitu. Nah, sekarang di sini kita maunya kan trading santai kan. Jadi nggak usah panikan. Masa di sini turun sampai jebol 55 masih kuat tahan. Masa besoknya profit 10% masa mau jual. Nah, gitu kan. Kan apa ya? Planning kita itu apa ya? Gatelan gitu. Gatelan dapat hijau jual, dikasih merah ditahan. Gitu. Jadi di sini kalau kita mau tahan silahkan tahan selama di atas MA5 gitu. Ternyata di sini itu kan juga kelihatan tuh. Di sini juga kelihatan dia juga close-nya di atas close yang candle sebelumnya ini nih. Nah, jadi udah konfirmasi dia bakal lanjut up. Nah, gitu. Jadi kita di sini boleh tahan. Selanjutnya besoknya di sini lah meledak dia hari ini. Hari ini sampai arah. Nah, jadi kalau kita trading santai seperti ini kan profitnya juga maksimal. Ini naiknya 34%. Ini berapa nih? 5% deh. 5% sama 34%. Jadi 1, 2, 3. 3 hari udah profit 39%. Kan lumayan gitu. 2 hari. Nah, sekarang di sini
Contoh di sini ya, kita udah ngelihat ini udah arah. Kira-kira mau dijual nggak? Kalau kita mau jual, ya silahkan, nggak apa-apa. Karena kalau kita maunya apa ya? Maunya 1 hari 10%, boleh. 2 hari 20%, boleh ya itu. Nah, kemudian di sini kita saham arah. Saham arah itu rawan untuk koreksi karena naiknya tinggi, turunnya juga dalam itu. Jadi kita juga berpikir negatifnya, jangan berpikir positifnya. Oh, arah besok naik, nah gitu. Besok naik, nah kita udah nggak fokus. Besok naik, ya udah deh besok pasti terbang dia gitu. Jadi belum tentu terbang. Saham naik tinggi, turunnya juga dalam. Cuma turunnya itu mentok-mentoknya ARB ya cuma 6%, jadi masih ada selisih profit yang lumayan deh. Nah, di sini kalau mau jual silahkan karena kita juga berpikir negatifnya turunnya bakal dalam. Nah, kemudian yang mau tahan kuncinya tahan itu juga masih berada di MA5 kayak gitu. Masih ada di atas MA5. Nah, jadi kita 2 hari main di saham apa seperti ini kita udah profit 39%. Nah, gitu. Nah, kemudian yang mau swing, kita juga tentuin kita swingnya berapa lama gitu. Untuk berapa lamanya kita jangan nentuin dari feeling, jangan pakai feeling, pakai apa? Pakai teknikal gitu. Nah sekarang contoh ini saya hilangkan dulu deh ini, yang candle ini terakhir ini. Coba kita hilangkan dulu, seumpama kita hilangkan. Posisinya lagi di sini. Kalau kita berpikir 1 hari candlenya sebesar ini, berarti berapa hari buat menyentuh resisten? Berapa hari untuk menyentuh resisten? Mungkin 1, 2, 3, 4, bisa 2 mingguan deh kayak gitu. 2 mingguan deh. Kalau kita hitungnya naiknya per candlenya sebesar ini, mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau sampai 10 hari deh ya. Nggak saja 10 hari. Kalau kita pengennya swing sampai 1 bulan, kira-kira itu siapa lagi nih? Kira-kira kalau kita maunya 1 bulan, jadi kalau kita maunya pakai feeling itu keliru. Jangan pakai feeling, tetapi pakai timing. Kita kira-kira aja saham ini menyentuh resist itu berapa hari sih ya gitu. Nah, itu bisa dijadikan acuan kita. Mungkin ada yang ditanyakan? Oh, tes, halo. Yo. Mas Rian, saya mau tanya tentang itu loh, apa namanya? Sempat kemarin ada yang tanya juga itu. Support resisten, ya kan? Analisa support resisten itu menurut Mas Rian itu kira-kira powerful nggak kira-kira? Maksudnya powerful gimana? Ya maksudnya apa ya? Ketepatannya itu berapa persen kira-kira? Jadi ketepatan maksudnya apa ya? Win rate atau akuratnya lah gitu ya. Iya, betul, akuratnya gitu. Konsisten itu saya katakan itu 75%. Jadi nggak ada seseorang yang bisa menentukan indikator apapun atau teknik apapun yang bisa menghasilkan 100% akurat, nggak ada. Support resisten juga nggak mengatakan 100% akurat. Pattern juga sama, pattern saham juga sama, nggak ada yang bisa menentukan dia 100% akurat gitu. Contoh kemarin kan beberapa hari yang lalu itu kan kita live Zoom juga membahas soal crash itu. Jadi soal crash itu kemarinnya itu kan saya katakan crash itu inverted head and shoulder. Jadi di sini nih. Jadi saya acuannya itu saya pakainya pattern saham, pattern candlenya. Nah, jadi
beberapa hari yang lalu itu pas di arah sini nih, pas di arah sini saya ingat betul, di arah sini saya analisa itu ketemu sama pattern inverted head and shoulder. Kalau ketemu pola seperti itu sahamnya potensi terbang gitu. Jadi saya udah yakin dia bakal terbang karena di sini juga mengatakan apa ya, patternnya dia mengatakan bakal terbang ke atas. Saya aja juga keliru. Biasanya ya kalau udah breakout dari ini dari apa namanya ya, dari garis channel ini, garis resist ini, kalau dia jebol itu biasanya dia juga terbangnya kenceng gitu. Nah ini hanya 2 mingguan masa nggak terbang gitu. Nah jadi yang mengatakan pattern ini udah oke, akurat lah kayak gitu, kita Indonesia udah akurat, ternyata faktanya nggak akurat gitu, hanya 2 minggunya di situ aja. Nah, gitu. Jadi kalau untuk support resisten seperti apa ya, frame itu. Jadi seperti frame support resisten itu juga lumayan. Jadi support resisten itu juga bakal membentuk seperti pattern. Contoh kemarin tuh HMSP, Telkom. Biasanya ya kalau saham-saham udah menyentuh area support itu bakal naik ke resisten. Kalau saham menyentuh resisten itu bakal menyentuh lagi ke support. Nah, kalau secara teori seperti itu. Nanti tinggal disamakan aja seperti teori elite wave kayak gitu. Nah, sekarang di sini supportnya ini di harga 2.500-an, resistnya di 2.800-an. Kalau kita menyebutnya ini belum ada, yang saya kasih warna agak gelap ini sebut aja nggak ada ya. Candle terakhirnya di sini. Kapan kita momen masuknya? Pertanyaan seperti itu. Kapan kita momen masuknya? Ya kita nungguin support gitu. Kita nungguin supportnya berapa? Pertama supportnya ini. Kemudian yang kedua ini. Nah, kalau kita udah membaca dari candle terakhirnya yang ini kan nggak ada ya, yang warna gelap ini nggak ada. Kalau kita udah membaca dari candle terakhir ini, ya kita bikin trading plan. Telkom, mungkin dia besok ya, ini kalau turun mungkin besoknya bakal nyentuh nih ke harga ini gitu. Telkom besok cermati harga X. Nah itu. Ternyata yang terjadi besoknya yaitu belum menyentuh, ya tungguin aja besok lagi, trading plan-nya masih sama. Seret, belum menyentuh. Nah pas di candle yang merah ini, ternyata dia udah menyentuh. Nah harga baik kita di X, kita udah antri di sini itu udah kena apa belum gitu. Udah kena apa belum? Kalau kena apa harus kita lakukan? Nah, gitu. Jadi trading plan-nya udah beda. Contoh sebut aja itu udah kena ya. Telkomsel di resistnya berapa gitu. Nah, kemudian ternyata besoknya setelah kita buy naik. Wah, berarti ilmu dari support resisten akurat enggak gitu. Ternyata akurat lah ya. Kenapa akurat? Karena kita udah buy pertama di support ini ternyata besoknya mantul. Tapi mantulnya itu belum bisa profit gede. Mungkin naiknya berapa nih? Naiknya 0,8%. Buat balik modal juga udah bisa, cuma naiknya kecil hanya 0,4 itu. 0,4 mau diambil berapa? Cuannya sisa berapa gitu? Satu lot, kalau kita satu lot ya nggak ada profitnya. Mungkin buat beli permen aja nggak cukup. Nah, jadi ilmu dari support resisten kita buktikan sendiri di sini akurat ya, karena ada mantul. Ternyata besoknya supportnya malah dijebol. Jadi malah dijebol. Nah, kita juga bikin trading plan baru. Anggap saja kita maunya jual resist ini ya, karena nggak kena kita bikin trading plan baru. Telkom breakdown. Ini kalau ada dana, kalau nggak ada dana ya tungguin aja. Tuyul. Kalau ada dana kita bikin trading plan baru. Telkom breakdown di harga support bawahnya di X, jangan X, Y.
ternyata kita udah bikin trading plan seperti ini, kita tungguin aja di sini. Kalau nggak di sana kita nggak beli. Ternyata besoknya seret, hampir ya itu, hampir. Jadi besok deh gitu, besok buy ya, besok wajib cermati Telkom efek apa ya? Besok wajib cermati Telkom jika mantul dari sobat ya ya gitu deh gitu. Nah, jadi kita udah punya planning yang baru yang bagus. Nah, karena saham-saham di era support itu juga potensi untuk naik ke resisten. Nah, ternyata besoknya seret lah harga baik kita di YYY pas di harga low. Nah, gitu. Kira-kira kita kalau udah buy di sana udah kena, sekarang udah mantul lah. Iya. Kita menggunakan ilmu support resisten ini akurat lagi enggak? Akurat. Nah, sekarang besoknya ternyata naik tapi closingnya dia merah gitu. Jadi kita udah average loan di bawah tapi dia sekarang closingnya makin naik ya. Jadi naik lagi gitu. Nah, apa di sini? Naik. Berarti ilmu support resisten makin akurat nggak? Makin akurat. Jadi buat kita kan mau sell contoh di sini ya, di sini. Besok karena ini kan mungkin kalau naik lagi besok yang nyentuh lah kalau untuk ininya nyentuh resistnya. Besok wajib sell Telkom di resist AAA gitu. Ternyata besoknya naik tapi belum menyentuh harga resistnya. Besoknya lagi ternyata udah menyentuh. Besoknya lagi udah menyentuh. Nah, sekarang harga jual kita udah ditembus. Kira-kira kita jual atau tahan? Ayo jawab. Kira-kira kita jual atau tahan? Tahan. Kenapa tahan? Kan dia udah ada support baru. Bagus. Bagus karena dia udah ada support baru, boleh. Nah, kemudian kalau kita ngikutin ini, kira-kira tahan nggak? Bingung. Jadi kalau kita udah bikin trading plan seperti ini, mau nggak mau kita dari bawah, dari turun-turunnya kita juga udah disiplin sama trading plan yang kita buat seperti ini. Nah, buat harga sell-nya, begitu dia menyentuh harga sell, dia nggak disiplin sama trading plan. Nggak disiplin. Apa yang dilakukan? Ya kita harus disiplin sama trading plan gitu. Trading plan itu wajib diikuti nggak? Bisa dikatakan iya, bisa dikatakan enggak gitu. Jadi saham-saham yang breakout dari resisten dari support baru itu bisa dikatakan palsu gitu. Jadi bisa dikatakan palsu, bisa dikatakan asli gitu. Jadi kita juga antisipasi, udah deh kita sell aja di sana gitu. Sell aja di sana. Kenapa sell di sana? Karena kita patuh sama trading plan. Nah, itu. Jadi kan lumayan. Ini kita bukan membahas ke depannya ya, kita bukan membahas untuk ke depan yang arah yang saya kasih warna hitam ini. Bukan, kita bukan membahas tentang itu. Tapi kita membahas dari yang harga buy sama sell. Kita tadi banyak di sini, tapi dia nggak sempat kita sell. Ternyata turun. Jadi kita nyangkut di sini. Kita nyangkut di sini, begitu kita udah bikin trading plan baru di harga support ini, kita buy, ternyata langsung naik ke harga resisten. Nah, gitu. Jadi dia pas di sini, kalau dia udah nyentuh resisten, saya sell. Dikasih turun lagi saya buy ya gitu. Nah, sampai ke belakang. Nah, itu. Nah, sekarang begitu kita udah sell di sini, buat besok-besok sahamnya dilupakan nggak? Jadi tetap jangan dilupakan. Kenapa? Karena Telkom kita baru buy berapa nih?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hari. 8 hari udah kasih profit lumayan dari 2.500 ke 2.800. 3.000 poinan lah. Gitu. Nah, jadi kan lumayan. Nah, karena kita udah dikasih cuan dari saham ini, berarti saham ini jadi saham favorit berikutnya. Nah, gitu. Jadi sahamnya jangan dilupakan karena kita udah merasakan profitnya di sana, berarti ya kita juga terus ambillah profitnya di saham itu. Nah, ternyata besoknya candlenya openingnya dia naik. Nah, kemudian fungsinya dia turun. Apa harus kita lakukan pas di sini? Kira-kira kita bikin trading plan baru seperti apa? Kita bikin dua. Kita bikin dua. 1, 2. Yang pertama, kita buy lagi begitu mantul dari support baru. Support barunya ini ya, di harga resist ini dia dijebol, maka resistnya itu bakal menjadi support baru. Berarti kita belinya cermati di harga hack ini berapa hacknya nih? Hacknya 2850. Baru di 2850. Nah, itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua, kalau dia jebol support baru, maka saya harus beli di support ini, support bawah ini nih, sebut aja X lagi. Nah itu. Jadi kita ada 2 trading plan. Jadi jangan nggak asal-asalan buy sell kita, nggak asal-asalan ikut rekomendasi gitu. Jadi yang asal-asalan pakai rekomendasi ya, saya kasih materi malam ini nih ya, coba besok-besok dipraktekin, bisa nggak gitu. Nah, ternyata besoknya dia mantul ini. Apa yang kita lakukan? Ya buy opening. Buy opening. Kalau kita bikin trading plan seperti ini ya, mana nanti? Mantul dari support 2850 gitu. Berarti kita ya harga buy-nya di arah ini di 2850, mungkin di 2860, 70, 80 gitu. Kalau kita belinya di harga 2850 pas di harga support itu sulit. Itu sulit. Apa yang dilakukan yaitu langsung HK opening. HK opening. Kenapa HK opening? Karena support ini udah dikatakan support kuat. Support kuat. Sahamnya udah resistnya udah dijebol. Ternyata habis dijebol dia koreksi menyentuh resistnya. Kemudian mantul lagi, maka dia dikatakan support kuat gitu. Karena harganya takut turun di bawah itu. Nah, sekarang nanti ke atasnya gimana ya terserah masing-masing bikin trading plan-nya seperti apa gitu. Entah itu tahan selama di atas MA5, entah itu dari chart weekly-nya yang mengatakan hammer di atas MA5 dan lain-lain gitu. Jadi bikin trading plan tuh banyak sebenarnya. Ini paham ya? Paham, Mas. Lanjut. Contoh lainnya ya, seperti Same. Same lagi hits-hitsnya. Seperti Same ya, hits-hitsnya Same. Jadi kalau untuk Same itu kapan hari kan udah saya gambarkan tuh yang di grup Telegram. Nah, kemarin itu saya gambar di mana lupa ya. Di sini, di gambar ini saya katakan cup and handle. Oke, kurang ke bawah. Apa deh? Nah, padahal dia belum mengatakan breakout. Yang saya rekomkan pertama kali itu di arah ini nih. Kok pertama kali jauh malah di arah sini pertama kali. Maksudnya dalam beberapa hari yang kemarin tuh. Saya rekomkan saham itu pas di sini. Ternyata paginya opening dia langsung set naik jebol jebol resist gitu. Nah, resist ini itu kalau nggak salah harga 222. Harga hacknya berapa nih? Harga hack, iya benar 222. Gambar saya ini belum ada. Gambar ini belum ada nih, candle ini belum ada. Jadi candlenya itu baru candle ini belum tembus resisten. Jadi saya gambar itu dia prediksi saya hari ini jebol resist.
Hari ini dia jebol resist, kemudian turun lagi. Kalau nggak percaya, coba cek aja di ini, di Telegram. Coba ya, saya buka Telegram saya. Bener nggak prediksi saya seperti ini? Jadi saya ngomong itu nggak asal-asalan, jadi sesuai fakta. Nah, jadi kalau kita nggak buktikan, ya anggap saja saya yang berbohong gitu ya, saya mengada-ngada. Same tanggal 4. Oh ini nih. Kira-kira alurnya benar nggak sama gambar ini? Ini harga sekarang ya. Ini harga sekarang. Kemudian ini yang kemarin. Oh, kok lemot. Bentar. Oh, langsung rame. Sambil nungguin ini. Nah, ini ya. Coba perhatikan candle terakhirnya. Kira-kira arahnya benar nggak yang arah saya ini? Candle-nya ini masih belum breakout ini ya, belum breakout. Saya tulis dia bakal breakout, kemudian turun lagi ke 222. Nah, kemudian selanjutnya saya gambar, cuma saya kasih arah aja buat ke depan, beberapa hari ke depan saham itu bakal jebol resist 222, kemudian koreksi lagi ke 222. Nah, kemudian faktanya bener nggak di sini sama yang di hari ini? Bener nggak? Saya rekomkan di sini menu pagi. Kemudian jam 9 dia opening di sini, close-nya di sini. Jebol 222, turun lagi ke 22. Sekarang naik. Kira-kira bener nggak ya sama yang saya tulis? Bener kan? Nah, gitu. Jadi kemudian arah same. Oh ini nih. Ini yang pertama. Kemudian ini berapa? Jam setengah 7. Setengah 7 ini jam 10-an. Udah jebol resist. Kemudian saya gambar lagi karena dia udah konfirmasi cup and handle pattern. Nah, jadi kalau ketemu saham seperti ini itu potensinya masih jauh ke 380. Potensinya ke 380 nih. Saya tulis target saham 380. Sebelum sana ada beberapa resist yang bakal menjadi penghalang di 268, 274. 268, 276. 268, 276. 276 276 berapa tadi? 268. 268 berapa di mana nih? 268. Oh, udah jebol. Kebanyakan. 268 sama 276. 276 berapa tadi ya? Benar. 276. Pas di harga lo sekarang. Harga lo sekarang. Benar ya? Benar ya? Akurat nggak kira-kira? Nah, ini yang saya tulis tuh, yang saham itu. Sebelum targetnya 380, sebelum ke sana ada beberapa resist yang bakal menjadi penghalang 268, 276. Ternyata yang saya tulis 276 pas di harga les sekarang. Jadi itu yang bikin menarik gitu. Jadi yang bikin kita apa ya? Trader sukses itu yang sudah paham merekomendasikan di harga yang direkomendasikan itu menjadi harga spesial pada hari itu juga gitu. Jadi harga yang saya kasih itu contoh di 102, ternyata 102 pas di harga low. Nah, itu yang bikin menarik. Nah, yang bikin itu gak susah, gak susah. Kira-kira sampai ke tulisan saya 380, kuat nggak? Ke 380, coba saya carikan 380 di mana nih?
Kira itu deh gitu. Kira-kira buat ke 380 seperti ini kira-kira kuat nggak? Prediksi saya kuat. Coba ya, di atasnya itu ada lagi. Nih, yes, Same sudah break resist 222 maka sudah valid menjadi cup and handle. Selama di atas 222 bakal ngeri naiknya. Selama di atas 22 bakal ngeri naiknya. Jadi prediksi saya ke 380 itu kuat, mungkin dalam hitungan hari deh gitu. Jadi kalau untuk saham itu rata-rata ya untuk kenaikannya itu juga gila-gilaan, satu hari bisa 12%. Nah itu buat saham ini. Nah jadi bisa diklik. Nah sekarang buat yang baru mau masuk gimana? Ya selama di atas MA5 ya bagus gitu. Buat yang sudah punya gimana? Ya tahan selama di atas support ini 222, targetnya ke 350, 380. Itu target ini saya ambil dari ini. Dari celah ini nih. Celah ini ke harga dasar ini, ke dasar lengkungan ini. Jadi saya pindah ke atas. Nah, itu targetnya juga di sana, pas di harga tertinggi ini. Targetnya 380. Nah, target 380 itu target tertinggi terdekat gitu. Sebelum ke 380, kira-kira ada harga psikologis enggak? Ada. Di berapa? 300, 350. Kemudian pas di harga target kita 380. Nah, jadi kita bikin trading plan sini. Same cermati 350 apa tadi 350 300 350 enggak kuat naik maka haki udah itu kita aja. Nah jadi kita haki. Nah ternyata begitu dia turun lagi ternyata langsung naik lagi ke 300 ke atas gitu. Jadi apa yang kita lakukan? Ya buy lagi. Jadi kalau ketemu harga psikologis itu sangat berisiko. Mungkin ada yang ditanyakan? Kalau ya. Saham gorengan bisa dilihat dari candle-candlenya juga? Iya, bisa kok. Semua saham. Entah itu blue chip, entah itu blue chip sama gorengan, itu semua bisa. Berarti arahnya support dan resistennya itu jadi salah satu apanya ya, pendorong gitu ya. Iya. Baik, Pak. Yang lain nggak nanya berarti udah paham nih, udah pinter nih, atau malu-malu dan nanyanya. Malu-malu Pak, saya malu mau bertanya. Jadi malu bertanya sesat di jalan gitu. Di jalan nggak ada rambu-rambu ya tambah tersesat dia. Ini sudah tersesat banyak ini. Pak aja paham ya. Atau pada nggak paham mungkin. Ya itu repotnya, mana takut nggak paham. Nah ya. Jadi kuncinya buat trading plan itu sebenarnya ada di kita sendiri. Itu ada di kita sendiri. Kita udah bikin planning bagus-bagus seperti ini, ternyata yang terjadi di market itu nggak akan dilakukan, sulit. Apalagi saya bahkan bikin trading plan banyak ya. Hari ini saya beli ini sini gitu. Kadang itu begitu di harga baik kita lupa beli buy-nya gitu. Begitu udah naik kita lupa sell-nya. Kenapa? Karena kita tamak, kita serakah. Dikasih saham 10% mintanya 20% gitu. Dikasih 20% mintanya arah gitu. Begitu nggak nyentuh arah turun lagi ke 0%, panik dia gitu. Jadi kalau kita udah bikin planning bagus-bagus, yang terjadi itu nggak akan dilakukan.
pasti. Kenapa? Karena saya juga apa ya? Juga saya juga merasakan gitu. Tapi nggak begitu semuanya gitu, tapi nggak. Jadi arahnya aja yang saya tahu. Arahnya kalau naik saya tahan, kalau arahnya turun saya jual gitu. Kalau nyangkut ya saya bikin strategi. Kalau nyangkut saya bikin strategi, nggak salah-salah jual gitu. Kalau potensi naik lagi ya kita ya saya nggak jual tapi breakdown gitu. Tapi nggak lah, kalau nggak ada potensi naik ya kita jual, paksa aja dijual rugi, kita relakan gitu. Kita relakan. Kita Ikhlas rela berarti Kalau ya. kita jadi kalau kita rela kemalingan 1 ekor kambing daripada kita kecolongan 5 ekor kambing gitu. Ya sama siap. Pak. Jadi kita kalau mau buat trading plan itu saham-sahamnya itu kita screeningnya lewat mana Pak? Apa udah cross MA5 atau gimana? Lewat Indomaret bisa, Pak. Jual Alfamart ya? Jadi Mas kalau tidak untuk jelas. screeningnya itu apa ya, sesuai style masing-masing sebenarnya. Kalau saya pribadi, saya screeningnya itu cari saham yang di atas MA5, kemudian volumenya naik. Tadi saya screening itu ketemu saham HKMU. Tapi HKMU itu screeningnya bukan di atas MA5, tapi mantul dari MA5 gitu. Bisa saham-saham yang mantul dari MA5 belum mau naik itu bisa dicari kok. Gampang. Cukup pakai Mirai. Yang belum punya Mirai silahkan kontak saya ya. Ini bukan promosi. Jadi yang belum punya Mirai bisa buka akun via online, bisa pakai salesnya bisa. Itu kalau untuk screening, nggak usah buka akun yang asli nggak apa-apa. Yang penting kita punya akun, entah itu yang virtual gitu. Jadi untuk screeningnya saya nyari saham yang di atas MA5, volumenya naik, kemudian yang mantul dari MA5, volume juga naik gitu. Kemudian cari yang hammer, cari yang apa ya, yang kaki panjang bawah deh ya gitu. Seperti ini apa namanya? Kaki panjang di bawah, spinning top bukan. Enggak ada di sini. Jadi ya gitu. Jadi dari apa ya? Dari candlenya kena, dari patternnya juga kena gitu. Bisa kok kita nyari saham-saham yang sesuai kita cari, yang kita inginkan. Seperti saham yang uptrend aja apaan, nah itu bisa dimunculkan. Jadi sesuai style masing-masing sebenarnya. Atau yang lain-lain, yang seperti ini mungkin teman-teman belum bisa punya stylenya Mas, gitu. Belum punya stylenya Pak, gitu. Jadi gimana ya? Tapi saran saya kalau belum punya style untuk cara trading yang benar, berarti ya harus latihan dulu seperti Pak Albian yang belum punya akun, seperti Bu Wiwi yang baru buka akun gitu. Jadi saran saya ya kalau belum punya style trading ya kita latihan aja, kita rela kehilangan 1 juta gitu demi belajar gitu, daripada kita terjun 1 miliar tapi hilang semua gitu, nggak punya teorinya. Jadi kan eman-eman. Jadi kita relakan aja 1 juta buat belajar. Buat apa gitu? Ya kita buy sell, entah itu profit, entah itu minus gitu. Jadi usahakan kita terus latihan, entah itu 1 lot, 2 lot gitu. Kemudian kalau kita udah paham tentang buy sell, begitu yang kita buy itu nyangkut minus, kena cut loss gitu. Berarti kan kita evaluasi dong gitu. Saham yang ini kasih aku minus terus gitu. Ini salah sahamnya atau salah saya sendiri gitu. Nah, itu. Jadi kita belajar juga dari kesalahan. Itu kalau minus, kalau profit ya kenapa saham ini kok terus saya kasih profit gitu. Nah, yang terjadi apa? Ya cek aja secara teknikal. Nah, itu uptrend, entah itu apakah, entah itu ada isu apakah itu. Nah, jadi usahakan ya latihan buy sell. Nanti kalau udah paham buy sell, nanti baru belajar di membaca chart teknikal gitu. Seperti Mas Isam, dia bilangnya cuma buy sell, tapi analisa nggak bisa. Ya Mas.
Alhamdulillah, wa syukurillah masih belum bisa. Tapi alhamdulillah ini Porto meskipun nggak bisa analisa masih hijau-hijau terus ini, alhamdulillah. Oh, gitu terus. Padahal Ya, dekat ya. Padahal Pak Isam kan dekat di situ. Ya itu. Butuh waktu nih, butuh waktu. Nah, jadi wajar hijau semua. Jadi Pak Rian, untuk scalping nih, scalping. Nah, gimana kita ambil saham scalping dengan cepat? Kalau scalping belum karena materi malam ini kan kita dibahas tentang trading plan. Nanti kalau di scalping kan jadi ya, pecah gitu. Di next aja Pak, next pasti ada kok materi scalping. Baik. Siap. Jadi kenapa portonya si sapi hijau terus? Nah, kenapa? Punya aku nggak hijau. Nah, jadi jangan minder. Jadi terus belajar untuk cara buy sell, kemudian cara analisa. Sekarang kalau kita salah buy itu masih potensi naik kayak gitu. Tadi aja saya salah beli frame. Saya beli frame tadi di 81. Saya beli frame tadi di 81 itu sekarang minus 7 juta orang frame. Wah, dikit tadi berapa? 10 ribuan lah, ya 10 ribu lah kayaknya. Di 81-an sekarang di berapa nih? 75 itu minus 10 jutaan. Nah, sekarang kira-kira kalau udah ketemu seperti itu apa ya? Kita ngerasa ada yang aneh nggak gitu? Kenapa kok minusnya lebih banyak? Giliran profit cuma 1 juta, 2 juta gitu. Nah, jadi buat yang baru mulai itu rata-rata juga kayak gitu. Kenapa? Saya itu, Mas. Hah? Saya itu. Kalau cuan cuma 100-200, giliran loss bisa 1 juta. Jadi kan nggak imbang. Nah, ya, kenapa? Karena kadang kita beli kan bicaranya misalnya harga sama volume berbeda ya. Terus kadang kita buy itu harga yang kita inginkan nggak masuk. Misalnya pakai ada range berapa ke berapa, yang keambil yang range atas. Akhirnya secara volume kita dapatnya sedikit. Sebenarnya itu potensi untuk naik gitu. Nah, begitu pas yang beli banyak, malah dia malah turun gitu. Nah, hal-hal kayak gini ya psikologi saya masih bermasalah. Jadi tapi sekarang akhirnya saya punya target. Setiap beli saham itu saya nggak bicara volume, tapi bicara uang. Jadi kalaupun misalnya yang ini misalnya saya rugi 2%, besok misalnya ternyata saya beli saham yang lain ternyata untung 2%, berarti kan sebenarnya secara apple to apple udah ketutup gitu ya. Jadi nggak bicara volume, tapi bicara jumlah uang. Nah, itu juga sebenarnya sih pelajaran berharga juga ya. Oh, ternyata ada yang salah gitu. Harusnya egonya sekarang diturunin gitu. Nggak bisa, oh ini potensi terus kita hajar banyak. Nah, walaupun potensi kan kita nggak pernah tahu. Iya. Dengan analisa, dengan apapun, dengan cara supaya sih kadang-kadang kan keluar dari itu semua ya. Oke lah minor gitu, misalnya itu kemungkinannya cuma 10-30%, tapi 10-30% itu pas ketemunya yang itu gitu, Mas. Jadi kenapa kok nggak imbang gitu? Minusnya 1 juta, profitnya cuma ratusan ribu gitu, atau dibalik aja. Kenapa profitnya 1 juta, minusnya cuma 100.000 gitu? Ada yang mau nggak? Mau itu, Mas. Semua orang pasti mau. Kenapa? Ya profitnya gede, minusnya kecil. Semua orang pasti mau itu. Jadi yang bikin seperti itu ya, karena kita memandang dari sisi harga. Seperti Mas Haris tadi, contoh kita punya modal 50 juta ya. Contoh kita punya modal 50 juta. Kita beli Pepro 1000 lot itu hanya berapa ya? Hanya butuh modal dikit. Nah, gitu. Tapi kalau harga yang besar kita pakai lot besar juga, ya itu juga salah gitu. Jadi diimbangkan aja. Jadi kita berbicara tentang value gitu. Jadi jangan berbicara tentang volume, tapi berbicara tentang value.
nilai yang kita beli. Kalau kita belinya 20 juta di saham yang harga 200 ke bawah. Nah, begitu harga di atas 200 ke atas ya kita bisa makan 20 juta juga gitu. Nah, itu bakal imbang. Nah, karena setiap hari kalau udah imbang-imbang gitu. Jadi buat kedepannya orang itu potensi untuk berkembang di saham gitu. Jadi contoh ya seperti saya tuh hari ini minus 10% di friend, besok friendnya juga kemungkinan besar bisa 10%, nah gitu. Jadi kalau kita kehilangan Honda Jazz 1, besok dapat Honda Jazz lagi ya, itu yang bikin orang itu terus berpotensi di saham. Nah jadi nanti tinggal evaluasi sendiri aja, seperti Mas Haris, kira-kira seimbang nggak seperti itu, atau yang lainnya seimbang nggak seperti itu, atau berat sebelah gitu, berat ke merahnya gitu. Jadi itu yang bikin kita evaluasi diri. Kemudian yang tadi itu masalah value, saya baru lakukan belum lama ya, 1-2 minggu ke belakang. Maksudnya ternyata ya oke, kita loss satu hari ini gitu ya, atau satu saham kita loss, satu sahamnya ini. Jadi mulai dievaluasi entah per harinya, entah per minggunya gitu. Oh ternyata harian kita masih oke lah, tapi begitu per minggu karena ada di satu hari kita yang minus, overall misalnya oh ada plus walaupun cuma sedikit, paling enggak dengan yang konsep bicara ke value bukan kepada jumlah lot, itu bisa balance gitu Mas. Iya. Nah jadi seperti itu. Jadi orang-orang yang berpotensi di saham itu dia udah bisa membaca pattern saham, kemudian bisa menyeimbangkan risiko sama profitnya. Itu kalau udah bisa itu kemungkinan besar buat kedepannya orang itu potensi untuk naik. Nah, sekarang teman-teman coba evaluasi sendiri. Selama ini sesuai kriteria itu enggak gitu. Jadi kalau sesuai cari aja yang bikin sesuai yang mana gitu. Jadi yang bikin itunya yang nggak sesuai ya itu yang dipelajari, udah gitu aja. Nah sekarang balik lagi ke materinya ya. Jadi SMBR dong Pak. Ya SMBR. Wah ini malah konsultasi nih. Contoh kasus. Oh, contoh kasus, oke. Atau Pak Asmi punya nih. Oh ya, udah lepas tadi. Pak, udah lepas. Udah lepas. Contoh seperti SMBR dia kalau nggak salah ya ini menusuri ini nih, kayaknya menusuri di sini. Ini nih kayaknya nih. Ini kalau lupa saya. Iya ini menusuri. Contoh SMBR menusuri masuk SMBR ini nih, ini yang betul ini. Ternyata begitu besoknya dia opening turun, menyentuh di bawah batas stop loss. Orang-orang apa dilakukan? Banyak yang nanya, Pak, cut loss tahan. Saya baca semua, saya chat di ya pas pagi-pagi itu sampai jam 10 pasti saya baca. Tapi saya nggak saya balas. Kalau saya balas satu, saya tahan. Pasti bawahnya orang satunya terus nanya, Pak, Citra gimana gitu? Pepro gimana? Waduh, ini nggak trading nggak gitu. Jadi saya biarkan aja gitu. Jadi saya cukup balas satu kali, SMBR tahan santai gitu. Bahkan yang kemarin di sini nih, SMBR saya tambah gitu. SMBR tuh opening turun, saya bilang tambah gitu. Ternyata naik hampir arah dia. Pas di sini nih kayaknya nih, naik hampir arah. Iya naik hampir arah kayaknya. Kemudian 10% nih, naik maksimal 10%, kemudian turun lagi. Jadi yang tadinya nanya cut loss tahan, sekarang udah jadi profit. Nah sekarang trading plan kita melihat chart seperti ini, apa yang kita lakukan? Trading plan-nya seperti apa coba gitu? Santai aja, nggak usah panik. Nah contoh seperti hari ini grup Asabri, Inaf KF, kemudian apa lagi? Pepro, SMBR rata-rata merah. Orang-orang juga mengatakan panik gitu. Aduh, merah gitu. Kompak gitu ya. Kompak merah semua gitu. Jadi yang naik tadi cuma ada nikel. Orang-orang kelihatan kompak merah. Aduh, ini besok bakal terjun tuh gitu. Besok bakal terjun. Orang-orang mikirnya terjun.
analis tadi juga mengatakan hindari asabri gitu. Loh, kok dihindari ya gitu. Jadi selama ada volume dalam beberapa hari yang kemarin, itu bandarnya belum tentu cabut. Bandarnya belum tentu cabut. Cek aja sesuai bandarmologi gitu. Di sini pas di harga paling ini nih, volume paling naik-naiknya tuh pasti mungkin di arah sini nih. Di arah sini ke belakang, kita cek aja di sini. Pas volume naik di arah ini, kita cek aja yang ngoleksi dari pertama siapa gitu. Contoh sebut aja si YP, Mirai Aset Sekuritas. Contoh YP dari sini dia udah ngoleksi. Nah pas di sini kompak turun si YP nggak melakukan net sell. Kalau dia nggak melakukan net sell berarti sahamnya masih aman. Kalau YP-nya udah jualan di arah ini net sell banyak, itu udah siap-siap terjun bebas. Nah, gitu. Jadi kalau untuk SMBR cek aja seperti bandarmologi gitu. Nah, malam ini saya nggak bahas bandarmologi gitu, tapi saya membahas tentang trading plan. Nah, sekarang kita di candle terakhir ini kita bikin trading plan seperti apa? Jadi buat besok MA-nya itu kita analisa juga MA. Analisa MA-nya besok mungkin kalau dia harganya turun ya, mungkin MA 5-nya di arah sini nih. MA-nya 5-nya di arah sini. Nah, atau ambil aja di sini support ini nih. Harga high-nya berapa tuh? 1140. Udah dari situ deh. Berarti SMBR besok cermati. Cermati jika mantul dari 1140 maka saya beli. Oh, berarti Pak Asmi punya nih. Udah jual Pak, makanya nih kok dia kan naik turun ya kan, naik lagi, nah kan gitu Pak. Tadi yang bilang nambah siapa tuh tadi tuh? Yang bilang nambah berarti dia nyangkut tuh. Saya kira Pak Asmi tadi. Nah, jadi saya bikin trading plan seperti ini. SMBR besok cermati jika mantul dari 1140 maka saya beli. Saya beli bukan saya tambah. Kalau saya tambah berarti saya punya barang. Kalau punya barang dari bawah mungkin dia nggak akan tambah, tapi terus tahan. Tapi yang bilang nambah pasti dia punya barang di atas. Nah, sekarang SMBR besok kalau jebol 1140 berarti selanjutnya saya cermati MA-nya. MA-nya di harga berapa gitu. Jadi buat beberapa hari ke depan kalau dia mantul dari MA5 arahnya maka ke atas. Kenapa arahnya ke atas? Karena dari trennya dia juga mengatakan uptrend. Kenapa? Ini ya, coba saya nggak bisa. Ini terlalu kecil. Nah, kenapa kok dikatakan uptrend? Karena dia udah keluar dari fase konsolidasinya dia. Apa itu konsolidasi? Konsolidasi itu fase sideways-nya dia. Jadi saya katakan fase konsolidasi daripada katakan sideways kurang enak didengar gitu. Jadi konsolidasi kan lumayan keren bahasanya. Nah, jadi kalau SMBR dia udah keluar dari fase konsolidasinya dia. Jadi selama di atas 1140 SMBR masih aman gitu. Kemudian yang kedua SMBR ada pola khusus nih kalau untuk candle-nya. Pola khusus nih, 2 merah. Setiap ketemu 2 merah itu cenderung ketemu hijau. Kalau besoknya ketemu satu candle hijau spinning top kecil gitu, seperti ini deh gitu. Jadi buat besoknya lagi, berarti hari besok Seninnya mungkin besar SMBR terbang lagi ya itu. Jadi jangan dilupakan meskipun sahamnya turun. Nah, saya malah suka saham yang turun daripada saham yang naik kayak gitu. Orang-orang yang retail yang panikan kebalik, dia suka saham yang hijau daripada yang merah gitu. Kenapa? Karena dia dikasih merah dia takut terus ke merah lagi gitu. Tapi belum tentu saham merah bakal ke merah lagi, gitu. Belum tentu kecuali dia downtrend. Saya kalau ada rekom pagi
kadang kan masih cek ya, kayak tadi misalnya Doit sama apa gitu ya. Nah, saya malah milih yang secara kondisinya itu bukannya lagi uptrend, Mas. Mas Ren kan suka ngasih 2 rekomendasi ya kalau pagi. Kadang saya cek kondisinya, malah saya ambil yang kondisi terakhirnya itu nggak bagus karena dia mungkin nggak tahu ya, psikologi saya ini nggak tahu nyambung atau nggak tahu nggak gitu. Cuma dengan kondisi yang ngambil yang kondisinya masih merah, ada potensi untuk hijau. Tapi kalau ngambil kondisi yang udah hijau, ya potensinya bisa bisa hijau juga. Tapi paling naik sedikit, bisa turun banyak gitu. Ya ini ada psikologi saya sih. Makanya kalau ada dua saham, pasti saya ambil yang secara ininya nggak bagus. Nah, kenapa tadi pagi kok saya memilih Doit daripada saham lainnya? Karena Doit secara posisinya dia juga sebenarnya udah apa ya? Udah ngetes menyentuh di atas harga konsolidasinya dia gitu. Apalagi volumenya juga naik, batubara juga naik. Nah, kemudian yang sisi menariknya, Doit itu dikoleksi sama si Kaisang, anaknya Jokowi. Dia dikoleksi sama dia. Nah, kemudian si Kaisang dia menang jadi bupati bupati apa wali kota ya? Lupa saya. Itu deh yang di Solo. Di Solo apa? Wali kota ya? Wali kota. Di wali kota. Jadi si Kaisang itu terpilih menang jadi wali kota di Solo kemarin. Nah, di prediksi saya, wah, Doit ini bisa arah gitu. Lah kok satunya yang naik tinggi, yang satunya apa ya? Yang punya Kaisang tuh Agro itu kan punyanya Kaisang juga di koleksi Kaisang. Nah, ternyata yang naik tinggi si Agro daripada Doit. Waduh, kurang ajar, luput kabeh. Nah, jadi sepintar-pintarnya analisa itu belum tentu akurat. Tadi yang naik tinggi malah posisi saya yang saya pinta di pagi, Tegra. Tegra tadi malah naik tinggi dia. Nah, Tegra kan posisi saya tadi pagi. Tegra nggak keambil ya, Mas? Hah? Nggak keambil. Saya ambil tadi 127, 128. Saya belinya 128 tadi. Ada opening 127 dia ya, tapi langsung ini kali antriannya banyak. Ya, tadi saya nulis tadi pagi Tegra HK 127. Ternyata closingnya dia naik 12%. Nah, tadi pas pagi-pagi naik 4%, orang-orang, Pak jual. Saya nggak jawab, dibiarin aja karena saya udah tahu Tegra itu bakal terbang hari ini. Tegra Jaya itu sebenarnya udah saya watchlist tadi pagi, saya tulis di grup itu di Telegram. Bakal digoreng karena Tegra prediksi saya hari ini itu dia arah, ternyata nggak arah. Saya nggak jawab. Kalau saya jawab sell, orang-orang panik, sell semua, jadinya turun. Nah, jadi biarkan aja. Saya nggak bilang tahan. Kalau saya bilang tahan sama orang-orang itu dipelesetkan. Tahan itu dalam artian swing, mesti kayak gitu. Nah, Tegra tadi sore saya mengatakan menu sore juga. Menu sore tadi pertama Asri, di bawahnya Asri itu ada 3 cat kayaknya, 3 pesan. Di bawahnya itu ada Tegra masuk sore 138 itu 137. 136 137. AK langsung terbang. Langsung dia nggak kebagian lagi. Dia akan terbang lagi dia. Tadi yang bilang detik ya. Tadi 136 itu masih di over. Saya bilang 136, 137. HK nggak pakai 2 menit langsung terbang 140. 140 dia. Nah, jadi kalau kita udah punya planning yang benar, kemudian kalau kita mau eksekusi itu nggak usah gerusa-gerusu, nggak usah apa ya, nggak usah panik lah, nggak usah begitu naik kita mulai HK di atas gitu. Seperti friend tadi. Seperti friend ya, mana friend? Seperti friend tadi. Karena planning saya friend tadi itu bakal ke 96. Karena inceran saya friend itu tertingginya buat beberapa hari ke depan itu 96. Ternyata tadi saya salah input. Mau beli di
77, mau beli 77, ternyata saya kepencet HK di 82 gitu. Oh, ternyata setelah di HK, tadi pertama HK 6.000 lot, ternyata langsung turun ke bawah tuh. Jadi gitu. Jadi kalau ketemu saham inceran yang udah naik, kita panik gitu. Kita panik, nggak mikir dia naiknya berapa, kita nggak mikir itu. Yang penting kita buy gitu. Setelah kita buy, kita nggak fokus. Yang kita buy itu di harga berapa. Gitu. Jadi saran saya kalau seperti itu, jadi nggak usah gerusa-gerusu. Kalau kita mau antri di sana, silakan antri. Tapi antri jangan jauh-jauh, mungkin ya di bawahnya 1 tik di bawah bid itu. Kalau kita mainnya cepet-cepetan, main haka-hakaan, ya cepet longsor lah gitu. Tadi seperti Okas ya. Tadi Okas tadi jam 10-an nggak ya? Jam berapa ya? Di arah ini nih, di arah ini. Pas naik, konsolidasi dikit. Coba saya perbesar catnya. Seperti Okas tadi di konsolidasinya itu saya masuk di harga 100 berapa ya? 116 enggak ya? Di harga ini nih. Pas naik 5%-an kalau nggak salah. Naik konsolidasi, saya mikirnya wah ini bakal terbang nih. Bakal terbang karena di bidnya itu dijaga. Saya langsung HK 3 tik. Saya HK 3 tik, overnya saya makan semua. Langsung terbang. Ternyata setelah saya HK, makin terbang lagi. Pas konsolidasi daerah ini, saya udah standby mau haki. Saya mau haki, ternyata langsung naik lagi. Ya udah saya langsung haki. Ternyata yang bikin turun ini tadi saya bilang. Ini tadi pertama, kemudian yang kedua pas di arah sini nih, pas di arah sini. Kenapa saya buang semua di sini? Karena dia udah naik, menyentuh, bikin high baru, turun, naik lagi. Nah, naik lagi nggak sempat naik ke high lagi, tapi terjun di bawah high terbaru ini. Jadinya saya mikirnya, wah udah nih kalau nggak kuat naik di nembus high-nya, saya haki semua longsor. Jadi kalau sudah punya inceran saham X, jadi kalau mau eksekusi saran saya jangan panikkan, santai aja, nggak usah panik. Contoh ya, saya ini kan contoh seperti Okas ya. Di Okas tadi saya buy kalau nggak salah di harga kisaran ini nih, 17 atau 18 kayaknya saya harga. Saya jual paling tinggi 129, ya 129, yang terakhir 130. Tapi nggak kena, langsung saya haki semua. Nah, cara saya buat naikin harga itu, saya langsung HK di atas 116, 17, 18. Saya belinya 3 tik langsung, 118 langsung beli. Ini ada berapa ribu lot? 1.000, 2.000, 3.000-an, 3.000-an. Saya beli 4.000 lot, 4.000 lot, 118, set, langsung haki. 18 jadi bid. Bahkan jadi ada 1.000 lot. Nah, itu. Ya udah biarin. Harganya yang 17, 16 kosong. Udah biarin, nanti bakal kasih sendiri gitu. Ternyata setelah saya haki, ternyata retailnya juga panik. Bye. Saya sell. Nah, itu. Jadi kalau mau eksekusi, saran saya jangan panikan seperti itu. Mungkin ada yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada live malam ini saya tutup ya. Makasih ilmunya. Terima kasih banyak. Terima kasih.